Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Kodri di channel Dunia Ikan Gabus Lampung. Oke teman-teman, ada masuk pertanyaan di WA saya dengan pertanyaan, kenapa ya Kang, ikan gabus tambungan saya setelah 2-3 hari banyak yang mati, bahkan sering sekali kejadian mati massal gitu ya. Dalam arti banyak kematian bisa sampai 50% gitu, yang mengakibatkan dia kesusahan harus di freezer dan lainnya gitu. Jadi pertanyaan ini saya rasa adalah pertanyaan pengepul ikan gabus konsumsi gitu ya, yang akan dijual kembali gitu. Jadi akan saya coba untuk jawab. Jadi akan saya bagi 3 ya jenis ikan konsumsi ataupun ikan gabus layak jual gitu ya. Yang pertama, ikan tangkapan alam ataupun dari sungai, dari danau gitu ya, hasil casting dan lainnya. Yang kedua, ikan pembesaran di kolam tanah. Dan yang ketiga, ikan pembesaran di kolam beton ataupun terpal. Jadi memang ada tiga jenis ikan pembesaran atau ikan gabus konsumsi gitu. Jadi secara teori sama, ikan ini sama bobot dan lainnya, tetapi ada perbedaan ketahanan hidup dari ikan itu sangat signifikan. Yaitu saya bagi menjadi 2 gitu. Ikan tangkapan alam dan ikan pembesaran melalui kolam tanah itu lebih mudah untuk mati di saat kita tangkap ataupun kita panen, kita masukkan ke kolam penampungan. Berbeda sekali dengan ikan pembesaran di kolam bis beton dan kolam terpal. Karena ada perbedaan yang signifikan sekali di tempat dia besar atau tempat dia hidup. Pembesaran di kolam tanah dan tangkapan alam itu ikan secara pertumbuhan ataupun kesehatan ikan lebih kecenderungan stabil. Secara suhu dia kecenderungan lebih stabil. Tetapi saat dia ditangkap ataupun dipanen, dipindahkan di kolam penampungan, yang kolam penampungannya itu kolam terpal ataupun kolam beton, itu kecenderungan gampang mati atau tidak bisa beradaptasi. Berbeda dengan kolam pembesaran di terpal atau bis beton. Di saat dipanen dia kecenderungannya lebih bisa bertahan di saat ditampung di kolam kolam tambungannya ya, mau di terpal ataupun di bis beton. Cara penanganannya seperti apa? Sebenarnya cara penanganannya sederhana juga, mudah juga, yaitu dengan cara saat memanen harus berhati-hati ya, menghindari ikan luka. Cuman tetap tidak bisa dihindari, ikan pasti akan ada yang luka karena waktu ditangkap menggunakan mungkin jaring ataupun serokan dan lainnya. Nah, kolam tampungan yang untuk menampung ikan konsumsi itu tadi, baik dari alam ataupun dari kolam tanah ataupun kolam terpal, itu siapkan tempat tampungan ya, sesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dipanen. Terus air dalam kolam penampungan itu jangan terlalu banyak atau jangan terlalu tinggi. Jadi tetap 10 cm di atas punggung ikan. Usahakan air yang sudah diisi di situ adalah air yang sudah diendapkan. Dan jangan lupa diberikan daun ketapang kering dan jamur ikan. Lebih baiknya siapkan 2 tempat dan dipisahkan antara ikan yang terlihat secara fisik itu lebih terluka dibanding ikan yang secara fisik tidak terluka. Karena di kolam penampungan itu suhu, kalau airnya pendek ataupun kurang tinggi, suhu air di dalam kolam penampungan akan sangat tinggi ataupun panas. Maksimalkan, usahakan di tempat yang teduh. Walaupun untuk memaksimalkan ikan itu sebenarnya kita butuh sinar matahari yang panas, tapi saat ikan stres, usahakan suhu dibuat stabil mungkin dan sekecil mungkin ataupun sedingin mungkin. Caranya seperti itu. Jadi yang lebih bagus siapkan 2 tempat, pisahkan
dengan kondisi apapun, kondisi kolam yang sudah kita siapkan di penampungan sudah sama, dalam arti airnya sudah diendapkan dan ketinggian airnya disesuaikan di atas punggung ikan, dan air itu akan ditambah beriring waktu lihat kondisi dari ikan itu, ikan yang kita tampung itu. Itu cara yang paling sederhana dan mudah-mudahan akan menghindari kematian massal saat penampungan. Jadi buat para pengepul gabus konsumsi ataupun penjual ikan gabus, caranya sangat mudah seperti itu. Nah, di saat teman-teman ataupun sahabat memisahkan ikan yang kondisinya itu secara fisik lebih rusak, diobati. Obatinya dengan cara apa? Menghindari infeksi itu dengan cara diberikan PK secukupnya. Jadi direndam air PK sebentar saja, dalam arti dikasih secukupnya, terus diganti airnya baru ditaruh di situ. Masih pun dibiarkan. Mudah-mudahan itu akan menghindari ataupun mengurangi resiko kematian dari ikan tersebut. Berapa persentasinya? Maksudnya arti kematiannya akan sampai berapa persen gitu. Asal ikan itu dalam kondisi bukan kritis, kemungkinan dia akan hidupnya lebih tinggi. Kritis yang saya maksud di sini dalam arti memang dia dalam kondisi sudah mendekati kematian. Ikan gabus kritis ataupun koma atau mendekati kematian yang saya maksud di sini itu bisa terjadi akibat dari proses pemanenannya dari kolam pembesaran, atau ikan tersebut itu memang sudah sakit. Yang harus digarisbawahi terkait dengan ketahanan ikan gabus ini, jika ikan gabus itu kita panen dalam kondisi sehat ataupun ikan tidak bermasalah secara kesehatannya, dalam proses packing atau pengangkutan ikan gabus konsumsi dari kolam pembesaran, itu yang harus teman-teman perhatikan, digarisbawahi, hati-hati saat memasukkan packingnya, karena ikan gabus itu sangat rentan saat tubuhnya tertekuk. Itu bisa saya katakan 80% dia tidak akan selamat walaupun kondisi fisiknya itu terlihat sehat. Jadi hati-hati saat memasukkan ikan gabus ke dalam tempat untuk mengangkutnya, gitu ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, itu saja jawaban dari saya terkait dengan cara menampung ikan gabus konsumsi. Semoga ini menjawab dan bermanfaat buat teman-teman albumin semuanya. Jika ada yang kurang jelas, monggo silahkan komen ataupun japri WA langsung ke saya. Sebisa mungkin saya akan mencoba untuk menjawabnya dengan sepengetahuan saya. Tetap semangat buat teman-teman semuanya, tetap sukses, salam albumin, salam ikan gabus Nusantara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.